Bisnis kalau selalu nanya apa sih kemajuan teknologi yang bisa dorong, nomor satu itu inovasi, Pak. Makanya tadi kalau di Indonesia dibilang ada NFT, metaverse segala macam itu sangat hot Indonesia. Justru yang paling hot itu sekarang ya adalah keluarnya uang digital rupiah. Berarti uang yang beredar di anak-anak muda ini bukan uangnya negara dong. Itu legal di Indonesia. Semua orang bisa menerbitkan uang digital dan aset digital. Kalau metaverse kita hidup di mana, Mas? Siapa yang punya otoritas tinggi di metaverse? Ya dia ngeluarin NFT ya untuk aset-aset dia dan game, dan dia merajai dunia ya. Dan dia mendapatkan kapital yang luar biasa gara-gara dia totalitas masuk digital ekonomi. Berarti itu peluangnya Indonesia ada di situ. Halo sahabat OMB obrolan Muda Bunda. Halo sahabat OMB obrolan meja bundar. Hari ini kita kedatangan Associate Professor Andri Alamsyah, Associate Professor dari Telkom University. Kita bahas yang digital, NFT, metaverse, macam-macam lah seputar itu. Tentunya kita mulai dengan obrolan hangat apa nih yang lagi isu-isu yang lagi hot-hotnya di percakapan tentang itu. Makasih Mas Baldi udah diajakin ngobrol santai ya. Jadi memang ini ya, bisnis kalau selalu nanya apa sih kemajuan teknologi yang bisa dorong, nomor satu itu inovasi, Mas. Inovasi. Inovasi. Jadi kalau kita lihat penduduk Indonesia itu, pernah tahu ya, demografi penduduk Indonesia itu luar biasa. Ya. Hampir 60% anak muda. Anak-anak muda ini demografi yang sangat unik dibandingkan dengan negara-negara Eropa. Dengan negara-negara maju di Indonesia, di Asia contohnya di Jepang ya. Ya. Jadi penduduk Indonesia ini paling banyak adalah digital native. Jadi digital native. Jadi mereka lahir digital. Jadi mereka ekspektasi semuanya digital. Makanya tadi kalau di Indonesia dibilang ada NFT, metaverse segala macam itu sangat hot di Indonesia. Peluang apa yang bisa kita buat, terutama di dunia bisnis ya. Dan untuk pemerintah juga era digital ekonomi. Ya. Justru yang paling hot itu sekarang ya adalah keluarnya uang digital rupiah. Nah, ini digital rupiah. Menarik ini. Gimana nih digital rupiah? Jadi kita punya teknologi namanya blockchain ya. Dengan blockchain tuh orang bisa inovasi, membuat uang digital ya. Membuat aset digital. Tadi disebutkan NFT itu adalah salah satu aset digital. Ya. Nah, selama ini yang membuat uang digital, aset digital yang melakukan kegiatan ekonomi adalah anak-anak muda nih. Yang digital natif tadi. Lah iya. Yang tua-tua enggak nih? Yang tua-tua belum. Tapi anak muda mengadopsi itu. Sementara uang digital tersebar di mana-mana ya. Kemudian ekonomi digital yang fully digital itu juga grow ya. Nah, buat literasi nih, uang digital itu apa? Oh ya, ini uang digital itu adalah uang yang ini ya, yang memang bentuknya digital. Jadi bukan seperti uang kertas atau uang yang di tabungan kita. Itu uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, namanya uang fiat ya. Uang fiat itu adalah uang yang memang untuk alat tukar resmi di kita. Nah, sementara tadi anak-anak muda melakukan aktivitasnya pakai uang digital. Contohnya mungkin Bitcoin. Contohnya Ethereum, Ethereum. Contohnya yang lain-lain ya. Contohnya tukar-menukar NFT. Ya. Nah, berarti uang yang beredar di anak-anak muda ini bukan uangnya negara dong. Itu legal di Indonesia? Nggak bisa dilarang. Iya, tapi nggak dilegalkan. Nggak boleh alat tukarnya pakai Bitcoin. Saya ngasih uang ke Mas Meldi, Mas saya beli kopi pakai Bitcoin nggak boleh. Ya harus pakai rupiah ya. Asal mereka jalan. Nah yang menariknya jadi dan bagusnya juga Bank Sentral Indonesia atau Bank Indonesia melihat bahwa ekonomi digital ini
masif ya pertumbuhannya. Nah. Makanya mereka keluarin uang digital rupiah khusus untuk anak-anak muda ini. Oke, dia lihat peluang ya. Kalau nggak dikeluarin, Ya. nanti Bank Indonesia sebagai regulator nggak bisa ngontrol itu. Bagaimana pertumbuhan ekonomi? Karena kan semuanya dipakainya bukan uangnya Bank Indonesia, dipakainya uangnya digital yang bukan punyanya Bank Indonesia. Uang digital punyanya swasta gitu. Nah itu jadi masalah. Itu anak-anak muda nih nggak hanya di Indonesia, dia juga bisa. Oh iya jelas. Itu ini a citizen of the world ya jelas. relevansinya sama devisa gimana tuh? Nah ini challenge-nya ya kita sudah susah sekali nih batas negara gitu ya. Iya ya. Susah namanya penduduk dunia ya ekonominya ekonomi dunia gitu ya. Jadi mereka akan tukar-menukar aset. Dan semuanya nggak dikontrol oleh regulator. Nggak bisa diukur. Nggak bisa dikukur, nggak bisa dikontrol, gitu Iya. Ya bayangkan kalau dunia tanpa batas, saya sama Mas Meldi penduduk Rusia, Ya. saya lewat internet kan bisa ini kan jual beli langsung ya, nggak kena Iya, pajak. iya. Nah gitu ya. Jadi Jadi luar biasa berarti. luar biasa ini pertumbuhannya. Ya. Dan tentunya pemerintah dalam hal ini juga. Tapi mungkin populasinya nggak terlalu besar atau gimana? Yang Pak mana? Andri? Yang pemain tadi. Oh, investor di kripto ya, kripto ini adalah yang kita sebut uang digital dan aset digital tadi. Iya. Menggunakan teknologi blockchain itu sudah melebihi investor saham, sudah 3 kali lebih besar saat ini. Jadi sekitar Ya. berapa ya? 14 jutaan lah yang melakukan yang mempunyai aset-aset itu di Indonesia. Nilainya? Oh nilainya saya nggak tahu nilainya, saya lupa nilainya. Ada nilainya dan nilainya cukup besar juga. Cukup besar ya. Cukup besar. Ya. Oke. Cukup besar. Resikonya buat Indonesia apa nih? Resikonya dulu, kenapa nggak keuntungannya dulu? Keuntungan. Oke. Kita kan safety player, kita resiko dulu. Kita harus optimis, Mas. Jadi. Oke, kita bicara keuntungannya dulu nih. Oke, keuntungan ya. Ya. Jadi selama ini kalau kita perhatikan ekonomi yang ada Ya. menggunakan platform perusahaan raksasa ya. Ya. Saya boleh nyebut merek, nggak usah ya? Hajar. Oh, wajar ya. Hajar aja. Ya contohnya Tokopedia lah ya. Oke. Tokopedia kan UMKM jualan barang di Tokopedia, Ya. betul ya? Ya. Kita sebagai pembeli diambil data kita sebesar-besarnya Ya. supaya nanti kita bisa rekomendasiin mau beli apa. Oke. Ya betul kan itu ya. Ya. Jadi platform-platform ini mempunyai kekuasaan yang luar biasa untuk mengeksploitasi data kita. Dan mereka punya mesin AI yang luar biasa supaya bisa unggul ya. Tahu seleranya Mas Meldi itu dikasih rekomendasi beli apa. Ya. Contohnya ya bukan hanya beli ya, dengerin Netflix, nonton Netflix. Apa yang disuka gitu ya. Betul. Nah, itu membutuhkan mesin yang luar biasa untuk operational AI Ya. dan membutuhkan data yang luar biasa. Sementara kita lihat UMKM di Indonesia kan nggak punya mesin, nggak punya data. Ya. Dua hal yang sangat krusial. Nah, kenapa nih digital ekonomi ini sangat excited dengan adanya kripto ini ya, dengan adanya uang digital, aset digital. Semua orang bisa menerbitkan uang digital dan aset digital. Nggak perlu punya data, nggak perlu punya mesin ya. Jadi buat orang itu equal opportunity. Ini demokratisasi nih berarti. Demokratisasi. Nah, coba kita diulas. Apa demokratisasinya? Jadi demokratisasi yang disebut ada istilahnya juga ya. Ya. Pernah tahu web ya? Web versi 1, web versi 2, ada sekarang web versi 3 di mana kita bisa kita kontrol data kita. Ya. Saya mau ketemu Mas Meldi, saya mau cuman kasih tahu nama saya saja, nggak kayak kasih tahu umur saya, bisa. Itu namanya saya yang punya kontrol terhadap data saya. Itu bisa di blockchain. Coba dibahas dulu web versi ini untuk literasi. Web versi 1, 2 apa? Web versi 1. Ingat ya zaman dulu kita pakai Yahoo Messenger ya. Oke. Pakai Yahoo ya, Yahoo. Ya. Kita searching ya. Ya. Kita pergi ke website. Isinya cuman ya informasi ya. Informasi aja. Oke. Nah, kemudian web versi 2 Sosial media. sosial media, Ya. Tokopedia ya.
kita bisa dapat informasi, kita bisa kasih feedback. Ya. Nah, web versi 3 adalah web di mana kita bisa kontrol data kita dan juga kita bisa langsung melakukan transaksi, Mas. Ya, contohnya gimana? Saya ketemu Mas Meldi di Twitter, let's say. Misalkan Twitter tuh web versi 3 ya misalkan ya. Saya mau pengen beli sepatunya Mas Meldi. Ya. Saya langsung bayar, Mas, dari dompet saya ke dompet Mas Meldi. Nggak perlu lewat bank, nggak perlu lewat Tokopedia. Langsung dari alamat saya ke alamat Mas Meldi. Itu namanya web 3, Mas. Web 3. Jadi yang dipertukarkan itu bukan informasi, Mas, tapi aset, uang, value. Nah, itu kita sebut Internet of Value. Dan itu bisa internasional, global itu. No boundary, no border. No border. Oke. Ya ingat ya, perang Rusia Ukraina kan orang-orang Rusia pada larinya ke industri kripto. Oh ya. Iya. Coba ini menarik nih, coba digali dikit. Yang Ukraina nih, yang Rusia. Ya kan di Rusia kan kartu kredit di ban, mereka nggak bisa transaksi di luar ya. Ya. Uang kalau nggak yang bentuknya dolar akan ditarik ya, ditukarkan menjadi rubel ya. Jadi orang-orang itu pada keluar kan, daripada disuruh perang kan, keluar dari Rusia kan, keluar dari Rusia dan mereka transaksinya itu menggunakan mata uang digital seperti itu. Ini trustnya gimana, Pak Andri? Oke. Tingkat kepercayaan orang nih. Terhadap sistem atau terhadap uang ya? Ya dua-duanya lah. Oke. Nah menarik ini pertanyaannya. Bitcoin ya, contohnya Bitcoin itu market cap-nya paling besar sekarang. Ya. Bitcoin itu tidak ada orang di dunia yang ngerasa rugi pegang Bitcoin. Emang harganya volatile. Pasti sekarang lagi turun. Tapi kalau apa jaminan kamu, misalkan saya mau pinjam uang kredit gitu ya, lewat nggak perlu lewat bank ya, saya mau kredit ke Mas Meldi. Mas Meldi saya pinjam uangnya dong, uang kripto aja. Jaminan kamu apa? Saya punya Bitcoin. Nah itu paling kuat, Mas. Jadi di seluruh dunia itu bisa jadi de facto ya, bukan de jure, nggak ada jurenya, nggak ada hukumnya. De facto Bitcoin itu adalah most widely adopted digital money saat ini. Yang the highest market cap, ya. Nomor 2 Ethereum, ya. Ya, jadi Bitcoin dan Ethereum. Jadi kalau ditanya trustnya, semua orang nggak ada perjanjian tertulis, tapi semua orang percaya bahwa Bitcoin itu aman, Mas, dan memang aman, ya. Ada kejadian memang Bitcoin itu dihack sekali, pernah dengar ya? Itu biasanya yang error adalah orangnya. Saya kasih uang saya titip uang nih, Mas Meldi 5.000 Bitcoin gitu ya. Mas Meldinya hilang gitu. Itu kan ada di film Netflix tuh, Trust No One ya. Ghosting hilang. Hilang gitu. Atau FTX yang barusan gitu ya. Jadi ditaruh ke orang dan orangnya hilang. Ya. Jadi kalau secara sistem digital currency, cryptocurrency ya. Jadi namanya tuker-tuker ya. Ada di cryptocurrency, ada digital currency ya. Cryptocurrency itu adalah uang yang pakai blockchain. Tapi sekarang disebut juga digital currency karena uang yang paling aman bentuk digital itu adalah bentuk blockchain. Teknologi di bawahnya harus blockchain. Kalau nggak blockchain nggak aman. Oke, Pak Andri jelasin dulu blockchain apa itu. Ya, oke. Itu literasi. Jadi blockchain itu sebenarnya teknologi yang simple ya, Mas ya. Dia menggabungkan dua teknologi yang sederhana. Pertama distributed system. Yang kedua adalah kriptografi. Ya. Nah, kalau saya punya yang menggunakan blockchain pertama kali itu Bitcoin. Ya. Kalau saya punya uang, maka semua orang di seluruh jaringan ini, seluruh dunia ya, tahu uang saya berapa. Jadi transparan. Ya. Kalau saya kirim uang ke Mas Meldi, berarti kita kan butuh yang ada yang memvalidasi. Jadi uang saya berkurang, uang Mas Meldi bertambah. Itu gimana sistemnya validasinya? Saya mau transfer uang ke Mas Meldi, kita nggak perlu bank, kita buka sayembara ke semua orang, supaya berlomba-lomba memvalidasi, Mas. Nah, misalkan yang menang Mas Ismail ini, ya, memvalidasi
menang, maka dia dapat reward. Kegiatan Mas Ismail itu memvalidasi, itulah sebut miner, Mas. Mining. Miner itu. Mas Ismailnya miner, kegiatannya mining, isinya itu memvalidasi transaksi. Kalau bisa memvalidasi, karena ini kompetisi ya, semua orang boleh gitu ya, dapat Bitcoin. Dan inilah penciptaan uang baru. Jadi uang itu tidak diciptakan semena-mena oleh seperti bank sentral ngeluarin uang gitu. Tapi uang itu diciptakan dengan mekanisme yang rumit sehingga setiap penerbitan uang itu sangat-sangat berharga. Gitu. Tidak ada ceritanya uangnya jadi inflasi karena suplainya kebanyakan. Oke, kita mundur dikit Ya, nih. siap. Pak Andri, ini apakah sebuah gerakan yang ideologis atau memang pasar aja? Oh, ini menarik ya. Wah, saya ceritanya latar belakang lagi dulu dia. Pernah ingat krisis ekonomi 2008 ya? Di Amerika. Ya, pernah ingat ya? Krisis ekonomi 2008 itu terjadi karena bank itu kan cara cari duitnya itu adalah menginvestkan uangnya dengan bunga. Ya. Dia boleh, misalkan Mas Meldi itu bank, saya boleh kasih uang saya 100 ke Mas Meldi. Mas Meldi boleh keep cuma 10 Mas. Sewaktu-waktu saya ambil. 90-nya diinvestasikan. Waktu krisis itu ada akumulasi kredit yang tidak terbayar ya. Akhirnya kan semua orang nggak bisa bayar nih, duit nggak bisa ditarik. Bikin surat. Bukan, jadi orang tuh ngerasa loh, yang salah bank kok kita yang rugi gitu loh. Kan banknya di bail out oleh pemerintah ya, pakai uang pajaknya masyarakat kan. Nah, bagaimana kalau kita bikin alat pembayaran nggak perlu pakai bank? Lah muncullah yang kita sebut sebagai Bitcoin itu pertama kali muncul. Nah, itu ceritanya. Jadi pertama kali muncul karena demokratisasi, desentralisasi, ya, transparansi, kemudian dia juga aman, dia immutability, nggak bisa dirubah, artinya tamper proof, nggak bisa diserang, ya. Jadi dia blockchain itu bisa diserang tapi susah dirubah ya. Blockchain itu ya memenuhi tadi transparan, immutability, tamper proof ya. Kemudian demokratisasi gitu ya. Tentu ada community atau orang yang menggerakkannya. Enggak, Mas. Enggak ya? Nah, jadi emang ada satu orang terus orangnya ngilang, enggak ada sekarang. Namanya Nakamoto itu ya. Satoshi Nakamoto ya. Tapi enggak tahu itu orang atau yang lucu sekarang menjadi gerakan crowd. Kalau kita sebut crowd itu demo-demo, ini adalah contoh example demo digital, Mas. Gerakan digital yang terkoordinasi dengan institusional ya. Karena blockchain itu nanti ngasih reward orang-orang yang memang membuat kontribusi ke dalam networknya seperti tadi. Mas Ismail kontribusinya adalah validasi transaksi. Di kenyataannya dia dapat reward nih. Dapat reward. Kenyataannya di dunia nyata blockchain tidak hanya untuk payment, Mas. Untuk voting ya, untuk reputasi. Nah, ini saya belum. Wah, ini banyak. Mungkin satu-satu ya. Satu ya. Ya, contohnya paling apa? Mau apa dulu? Payment dulu deh, yang payment ya. Payment ya, dulu. Jadi demokratisasi payment yang paling utama adalah saat payment kita tidak perlu melibatkan bank. Ya. Jadi setiap kita warga digital, nanti di metaverse juga kita semua punya dompet, Mas. Dompet itu memudahkan kita transaksi langsung, ya. Kemudian dengan dompet itu juga memudahkan orang yang nggak punya KTP contohnya, nggak perlu ke bank, ya. Dia langsung pakai uang digital saja, bertransaksi langsung. Ya. Nah, ini celah yang gerakan yang luar biasa di uang digital ini coba dilihat oleh tadi saya bilang Bank Indonesia. Ya, nanti Bank Indonesia itu buat uang dua Mas. Uang account ya, kayak seperti Mas Meldi punya uang di BCA ada account-nya. Ada uang token. Token itu dompetnya Mas Meldi ada uang berapa? 5.000 ada? 10.000 ada? 10.000. 10.000. Bagaimana tahu saya 10.000 itu punya Mas Meldi? Karena ada di dompetnya Mas Meldi. Tapi kalau uang 10.000 itu pindah ke dompet saya, itu jadi uang saya. Jadi uangnya ini anonim, Mas. Jadi
Itu yang token gitu. Itu token, Mas. Jadi nanti ada 2 jenis uang. Uang berdasarkan account, yang kedua uang berdasarkan token, ya. Oke. Jadi kalau Jadi uang beredar nanti BI uang beredar berapa nggak ngerti dong. oh justru bisa, justru lebih gampang. Lebih gampang. Karena kan dia ngeluarin, cuman yang punya uang itu siapa? Mas Meldi Iya. atau saya itu kan nggak ketahuan ya. Oke. Tapi ada juga uang yang berdasarkan account yang seperti kita rekening. Iya. Nah, untungnya uang berdasarkan nggak rekening tadi adalah orang-orang yang nggak punya akses ke finansial, Mas. Uang orang pedalaman, ya. Nah, Yang nggak punya, mungkin punya HP, nggak punya KTP, nggak ada cabang bank di sana. ya. Adopsi aja uang digital, ya. Dia bisa beli apa, transfer uang dan lain sebagainya, gitu. Dia beli, transfer aja antar pedagang-pedagang di. Tapi literasinya butuh waktu. Betul, butuh waktu. Tapi ada statistik juga kan, uang kartal ya, uang cash Ya, kartal. itu pencetakannya turun drastis. Ya, ya. Ya, jadi menurut saya sih kalau kita menyasar anak-anak muda, ya, ini luar biasa, gitu Mas. Wah, ya tadi yang itu yang payment tadi yang Payment, ya. Yang satu lagi apa? Bisa untuk voting. Tracing aja dulu, tracing. Tracing, oke. Nah, ini saya banyak lakukan riset di sini. Jadi gini, traceability itu maksudnya adalah kita punya informasi barang dari hulu ke hilir. Ya. Itu lengkap. Karena setiap step itu dicatat dan tidak bisa dirubah dan transparan. Ya, Jadi ya. sapi mulai dipotong, itu dipotong oleh siapa? Recordnya ada. Recordnya ada, kemudian dipotong-potong, kemudian di package, dan itu dari seluruh proses itu memenuhi nggak kaidah halal. Nah, ya, itu namanya traceability. Traceability juga misalkan Mas Meldi dimintain sumbangan sering pasti, ya. Cuman masalahnya pasti mau nyumbang kan? Iya, Masalahnya bener nggak buat orang itu, ya kan? Bener nggak buat orang yang membutuhkan? Itu luar biasa ya, bisa ya. Bisa kita buat sampai terus uangnya kemana sampai ke individu yang benar-benar kita butuh, yang kita inginkan dia menerima. Nggak ada sekarang. Ya, Teknologinya ada, Mas. ya. Ya, itu menarik ya. Misalkan Mas Meldi nggak boleh makan gula misalkan ya. Ya. Di supermarket beli makanan ya, beli apalah makanan kaleng atau apa. Kadar gula misalkan berapa gitu ya. Bagaimana tahu kalau itu benar gitu? Kan itu klaimnya si siapa? Si produsen. Bagaimana kalau kita bikinkan suatu sistem traceability mulai dari awal sampai akhir kita bisa yakin bahwa itu benar-benar 10 gram gitu. Dulu kan basisnya trust itu adalah barcode. Nah, betul. Dulu kan basisnya Ya. barcode. Barcode itu sama sebenarnya itu juga ngelihatnya barcode ke suatu informasi kan. Ya. Cuman yang jadi masalah adalah itu kalau dikuasai oleh satu entitas, berarti kan bisa dimodif ya. Ya. Nah, kalau misalkan tadi kopi, bener nggak saya beli kopi mahal-mahal beneran dari Aceh nggak, dari Gayo kak gitu. Ada indikasi geografis namanya. Jadi petani masukin, kemudian roaster masukin, prosesor masukin. Jadi semuanya pihak yang berbeda-beda itu masukin data, Mas. Ya. Sampai di sini, oh bener nih kopi yang saya dapat. Ini tanpa otoritas nih ya. No authority. Jadi customer juga ngeliat, gila ini. Gak ada otoritas. Kan selama ini sebuah sistem ekonomi ada otoritasnya. Ya. Jadi ini saya nanti cerita ke metaverse, Mas. Nanti. Oke. Ini blockchain itu sangat krusial di metaverse ya. Salah satunya adalah di blockchain itu ada namanya smart contract. Nah, apa itu smart contract ya? Jadi kalau kita tahu tadi, kalau data dimasukin ke blockchain kan tidak bisa dirubah. Ya. Immutable ya. Kalau program kita masukin ke blockchain tidak bisa dirubah juga, ya. Misalkan saya punya 100 karyawan gitu ya, semuanya akan digaji setelah 30 hari bekerja, ya. Pas tanggal 30 hari bekerja, maka dari dompet saya akan dieksekusi oleh blockchain, dibayarkan ke dompet mereka. Gak usah pakai bank. Ya. Kemudian ada satu karyawan yang bolos 2 hari. Jadi dia masih 28 dong. Jadi dia nggak dapat gajinya, Mas. Dan saya nggak usah repot-repot. Nanti smart contract akan mengeksekusi 2 hari lagi dia. Nah, smart contract itu ditaruh di blockchain ya.
Nah, konteksnya di metaverse adalah pada saat kita bikin dunia digital ya, di mana ada community dan lain sebagainya. Saya sama Mas Meldi, Mas, ayo kita bikin kampung yuk di metaverse. Ya. Oke lah, kita bikin jalan, kita bikin rules-nya. Nah, Rules-nya itu namanya undang-undang kan kalau di dunia nyata. ya. Undang-undangnya kita tulis di smart contract, Mas. Ya. Artinya semua orang udah bisa lihat undang-undang itu, kalau melanggar ya dia dikeluarin punishment. Jadi smart contract tadi bersifat sebagai undang-undang, bersifat juga sebagai penegak undang-undang. Jadi polisinya. Ada yang menggelitik sedikit aja. Ya. Di mana silakan. pajak? Nah, jadi saya belum ngomong ke dunia nyata, kita masih berandai-andai di dunia ideal ya. Jadi kalau pajak itu kan artinya ada otoritas besar yang akan memajaki kita karena kita menggunakan fasilitas, kita hidup di Indonesia gitu kan. Iya. Ya. Kalau metaverse kita hidup di mana, Mas? Nggak ada itu berarti dong? Nggak ada. Siapa yang punya otoritas tinggi di metaverse? Jadi hukum itu sekarang masih melingkupi hukum dunia nyata. Walaupun sudah mulai dunia digital seperti perlindungan data pribadi, kemudian e-commerce ya, dan saya lupa satu lagi ya. Tapi yang lain masih belum ada hukumnya. Kita di Facebook udah berapa tahun, dari 2006 ya, 2007, 2004 malah nggak ada perkembangan, gitu-gitu aja kan. Ya. Nah, Facebook itu sudah ketinggalan udah kehilangan banyak warganya. Ya, negara Facebook ini. Maka dia harus cari lompatan teknologi, harus berjudi, Mas. Ya. Nah, judi dia ke metaverse. Oke. Tapi bukan salahnya, teknologinya masih mahal. Jadi ya apa yang diimpikan dengan apa yang terjadi tidak match, sehingga banyak yang di cut kan itu karyawan. Ya. Gitu, Mas. Intinya seperti itu. Wah, berarti masih belum ya, match dengan teknologinya belum nih. Belum. Sama dengan driverless ya. Driverless itu juga. Ya. Kalau saya lihat sekarang yang berkembang itu adalah back-endnya metaverse ya. Back-end metaverse itu ya blockchain tadi. Ya. Terutama untuk finance ya. Terutama setelah digital rupiah tadi keluar ya. Oke. Kemudian game ya, dua itu. Game dan finance. Sementara orang tidak akan melihat seperti pakai kaca, tapi masih pakai layar dan masih pakai handphone. Ya. Jadi sektornya masih dua ini nih. Masih dua sekarang, ya. Di era digital ekonomi masih dua ini, ya. Masih dua ini. Salah satu contohnya adalah yang cerdas itu Vietnam, Mas. Gimana nih? Vietnam itu ngeluarin game yang namanya Axie Infinity. Ya, dia ngeluarin NFT, ya, untuk aset-aset dia dan game, dan dia merajai dunia. Ya. Dan dia mendapatkan kapital yang luar biasa gara-gara dia totalitas masuk digital ekonomi, ya. Dan dia tidak tergantung dari negara-negara barat lagi, ya. Jadi ini kalau kita mau masuk ke AI ekonomi yang berdasarkan kondisi saat ini seperti platform besar-besaran, kita tuh udah kalah sama yang di Cina ya, Alibaba dan Amazon segala macam. Tapi kalau kita pintar masuk ke dunia digital ekonomi yang menggunakan cryptocurrency, crypto aset, kita bisa unggul kayak Vietnam. Itu yang jadi masalah. Berarti itu peluangnya Indonesia ada di situ. Peluang sekali. Makanya saya selalu bilang ya, UMKM mainlah ke sana, ya. Jangan main ke AI ekonomi, jangan hanya ke e-commerce doang gitu. Saya kan butuh aktor untuk itunya. Ya. Ya kan, Pak Andri ya. Butuh leader ya, Pak. Leader. Nah, leadershipnya di gimana nih? Kita cerita tentang di belakang itu apakah leadershipnya? Iya. Ini menarik ya. Saya selalu kalau sudah menunjukkan cerita banyak ya, siapa yang mau mulai? Ya. Industri, kalau saya lihat sekarang di mana-mana leader itu ada di industri, Mas. Ya. Nah, salah satunya adalah banyak sekali di Indonesia itu namanya exchange, Mas. Mungkin saya sebut merek ya. Mungkin ada toko kripto, ada Indodax. Itu mereka adalah mempertukarkan uang digital dengan uang nyata.
ya. Aset digital termasuk NFT dengan uang nyata, ya. Dan mereka itu yang mempromosikan apa digital ekonomi itu sebenarnya. Baru kemudian pemerintah masuk dengan namanya Bapepti. Pernah tahu ya? Bapepti itu adalah lembaga badan di bawahnya Kementerian Perdagangan untuk jual beli aset digital. Jadi kalau mau jual beli aset digital di Indonesia harus daftar Bapepti. Nanti ada namanya pasar kayak saham ya, tapi khusus aset digital. Ya. Nah, kemudian Bank Indonesia keluar juga kan digital rupiah, baru itu masuk ya. Kadang lihat pertumbuhan dari swasta ini luar biasa, kalau enggak saya nggak ada kontrol. Jadi leadershipnya kelihatan kan. Baru kemudian kalau ini udah signifikan, lihat orang Indonesia signifikan, ya kita keluarin gitu ya. Setahu saya terakhir juga untuk aset digital juga dipegang OJK nanti. Padahal dulu OJK itu kan harusnya pembayaran ya. Nah ini kan aset itu kan bukan harus pembayaran kan. Jadi ini di regulator sendiri itu nyampur Mas. Mana barang, mana uang. Ya. Jadi ini challenge besar juga. Ada perubahan revolusi besar juga di tatanan regulator. Ini sistem ini bisa crash, tiba-tiba krisis gitu. Justru kalau kita lihat ya, menarik nih Mas. Kalau ngomong krisis ya, justru sistem ekonomi sekarang itu krisis tuh karena uangnya inflasi mulu Mas. Oke, nanti ini poinnya penting nih. Poinnya penting karena apa? Sekarang saya kerja ya, pensiun, bener nggak uang pensiun saya bisa buat hidup itu kan? Belum tentu. Nggak bisa. Itu banyak negara itu ya. Sampai sekarang itu sampai ngedatengin imigran loh. Jerman loh ngedatengin imigran. Kenapa? Jerman tuh kebanyakan orang tuanya itu narik-narikin imigran. Kalau nggak ada imigran yang kerja, saya nggak bisa hidup. Ya. Karena uangnya itu selalu dipotong inflasi ya. Nah sebenarnya uang yang benar itu jangan kayak gitu sistem ekonominya. Jadi uangnya itu harus supply-nya dibatasin kayak Bitcoin gitu. Jadi uang sebagai pemegang store of value paling nggak tetap atau kalau perlu ningkat. Jadi orang itu juga bisa hidup gitu loh. Nah sekarang yang hidup kan banknya dapat untung terus. Negara bisa hidup, tapi orangnya makin tercekik semua. Makanya kita mengalami berapa kali krisis itu kan kalau udah bubble besar, kredit macet, krisis lagi. Itu inflasi Mas. Gara-gara inflasi karena bunga juga gitu. Nah, kita ambil Bitcoin ya. Dia mengadopsi kan dulu kan orang pakai emas gitu ya. Nah, ini apa nih? Nah ini menarik. Yang ada itu Bitcoin ada nilainya. 1 Bitcoin, 2 Bitcoin ya. Yang lain nyesuaiin. Jadi Bitcoin itu dulu saya lupa ya. 1000 Bitcoin cuma dapat 1 pizza kalau nggak salah. Zaman dulu. 1 pizza, 1000. Sekarang 1 Bitcoin aja udah berapa? 200-300 juta kan. Jadi pertumbuhan dia menjadi dihargai itu takes long journey Mas. Jadi gak ada yang menentukan dia itu dihargai berapa. Gak ada lembaga yang menentukan. Karena market demand. Gitu. Berarti pasar dong yang menentukan. Pasar yang menentukan. Karena kita kalau ngitung inflasi itu ngitungnya ini duit ini kita beli dulu dapat apa setelah sekian tahun, berapa untuk itu? Inflasi kan 3%, 4%. Dan terus-menerus 3-4% akumulatif setelah berapa tahun ya habis lah uang kita. Gitu. Oke, menarik. Dan Bitcoin menawarkan deflasi Mas. Kok bisa? Kok deflasi dia? Karena uangnya makin jarang Mas diterbitkan. Jadi penerbitan uang itu makin sedikit. Dia disuplainya dibatasin. Jadi itu kalau nggak salah dia ada suplainya jumlah tertentu ya. Tapi sekarang belum dibatasin. Nanti tahun 2100 atau 2200 gitu ya. Kalau dia dibatasin, penduduk nambah, nah gimana? Nilainya kayak emas gitu Mas. Nilainya naik. Ya tapi menurut saya Bitcoin itu adalah ekstrim kanan. Kalau kita sekarang ekstrim kiri, kita perlu yang di tengah lah. Yang tengahnya apa nih? Yang tengahnya belum ada sekarang. Karena kita punya 2 ekstrim. Kita punya uang fiat ya, uang yang dikeluarkan oleh bank sentral yang semuanya itu mengalami inflasi karena ekonomi kita
berjalan dari nilai itu berjalan dari penciptaan kredit ya. Dan lawannya itu yang deflasi. Ya, kita perlunya uang yang stabil di sini ya. Dan itu yang belum kita temukan saat ini. Belum ya. Ya, belum kita temukan. Oke, kita geser nih topik kita Ya, ke siap. social networking. Ya, monggo. Gimana nih perkembangannya? Ini tentang ini ya, media sosial ya. Media sosial boleh Oke. atau apa? Ya, kalau saya rasa kalau media sosial mungkin kita udah sering cerita ya. Sering cerita. Ya, tapi menurut saya Misalnya untuk demokratisasi atau ya, apa segala macam. Ya, tapi kebablasan nih Mas. Gimana? Jadi karena semua orang di web 2.0 semua orang punya voice ya. Ya, punya voice. Voice ya. Sometimes voice ini juga distorted ya dengan bad aktor. Iya. Nah, dan ini saya balik lagi, kerugian di web 2.0 adalah kalau misalkan Mas Meldi itu provokator, saya masuk ke sosial media tertentu dan Mas Meldi ada di sana. Bagaimana saya tahu Mas Meldi itu provokator? Nggak tahu. Karena web 2 nggak bisa membuat reputasinya Mas Meldi. Web 3 bisa, Mas. Oh, web 3 bisa. Bisa. Jadi Mas Meldi itu akan ketahuan reputasinya semua. Jadi orang itu kan behave bagus. Ya. Behave bagus, yang bilang bagus bukan institusional, bukan otoritas, tapi kesepakatan semua orang, ya, crowd. Nah, yang terjadi sekarang bukan gitu. Yang terjadi sekarang Twitter dikuasai oleh orang gila, dikuasai oleh orang yang ya aneh ya nyeleneh ya. Facebook juga sisi bisnisnya advertising kuat. Jadi kalau menurut saya sosial media sekarang jangan terlalu diambil serius ya sekarang ya. Ya kalau for fun aja sih nggak apa-apa. Tapi mengambil sesuatu opini dari sosial media yang yang benar-benar melihat ini sebagai fundamental itu susah. Karena orang udah tahu bahwa sosial media itu adalah alat, Mas. Alat untuk promosi, alat untuk pilkada, politik ya, politik dan saat ini nggak ada alat lain, ya. Dan kebetulan kalau Mas Meldi tahu algoritmanya bisa. Kita punya kebetulan riset saya kan ketertarikan saya algoritma sosial, Mas. Nah, algoritma sosial metodologinya banyak. Kita bisa lihat polarisasi, kita bisa lihat tendensi, kita bisa lihat density, ya, kita bisa lihat dynamic of society, ya. Itu ada alat ukurnya semua dan sekarang sudah cukup matang gitu. Jadi kita udah bisa identifikasi, misalkan orang ini cenderung ke arah mana, cenderung dia akan membawa kita ke arah mana, gitu ya. Nah, justru sekarang jadi bagusnya jadi transparan. Jadi tahu tokoh-tokoh, setelah diukur ternyata Mas Meldi itu pro sana, gitu ya. Ya menurut saya sih cukup menarik, tapi mungkin kita harus cari media lain lah. Tapi ini alat yang bisa untuk manipulasi politik pasti bisa ya. Sangat. Apalagi buat orang awam ya. Makanya saya bilang jangan terlalu serius. Buat yang awam lihat sosial media bisa jadi banyak misi di sana. Misi-misi itu saling bentrokan tapi gak dikasih reputasi. Itu yang jadi masalah, Mas. Berarti sosial media ini harus digeser menjadi web 3 nih. Sudah ada. Oke, contoh-contoh. Ada namanya Lens Protocol, ada namanya Mastodon ya, tapi belum masif. Orang-orang yang ngerti aja yang masuk. Ada nggak kemungkinan ngarah ke situ tuh? Pasti, Mas. Pasti ya. Sekarang udah mulai banyak yang ninggalin Twitter juga kan. Saya pergi ke sana ke sini gitu ya. Cuman saat ini mungkin masih proses ya, Mas ya. Gitu. Iya. Karena bagaimana teknologi ya, digital tuh loncatnya cepat dia. Betul. Hanya selang berapa tahun gitu berubah gitu. Tapi ini terlalu lama, Mas. Twitter itu 2007 sampai sekarang nggak ganti-ganti. Facebook ini terlalu lama. Kalau menurut saya ini saatnya ganti. Ini inovasinya payah juga berarti ya. Karena ada faktor gini yang menurut kita nggak sadar ya. Manusia itu information overload, tahu ya? Kita kebanyakan informasi. Kalau kebanyakan informasi, kita itu perlu dikasih rekomendasi atau kurasi.
Ya, ya. Misalkan saya mau masuk bidang tertentu, belajar politik misalkan. Saya tentu akan look up ke Mas Meldi misalkan. Karena Mas Meldi ngerti politik, Mas Meldi mengkurasikan buat saya. Oke. Nah, jadi manusia itu butuh gitu ternyata. Saya nggak bisa kita masukkan saya politik, saya nyari-nyari gitu. Ya. Saya salah nyari walaupun nanti ada reputasinya ya. Tapi kan takes lot of time ya. Ya. Makanya ternyata metode yang dikuasai oleh platform-platform ini masih nyaman buat hampir semua orang karena dilayani tadi, dikurasikan. Timelinenya seperti ini, friendnya kayak gini, dikasih rekomendasi ini, itu kurasi mas. Dia seperti candu akhirnya ya. Akan jadi candu. Jadi kita cuma duduk aja disodor-sodorin, sementara mungkin yang Web3 kita harus nyari-nyari dulu yang mana yang ini. Tapi pada suatu titik orang ke Web3 ya. Iya pada suatu titik karena demokratisasi tadi. Ya. Contohnya gini, saya tetangga sama Mas Meldi gitu ya. Mas Meldi, saya nggak kenal sama Mas Meldi. Saya bisa ketemu Mas Meldi di mana, di lapangan bola gitu. Ya. Nah kita perlu lapangan bolanya. Oke. Untuk ketemu Mas Meldi. Sesudahnya kita bisa ngobrol di rumah kita, kan nggak perlu ke lapangan bola lagi. Nah sementara sekarang terjadi, saya ketemu dengan Mas Meldi di lapangan bola, tapi kita selalu ketemunya di lapangan bola. Kita nggak pernah main di rumah kita sendiri. Oke. Nah, ngerti ya kayak gitu ya. Jadi kita Intimate-nya beda ya. beda karena sekarang harus di lapangan bola ketemunya ya. Ya. Nah, karena di lapangan bola banyak orang, kita bisa kan tapi pusing ya. Banyak lagi chaos gitu. Nah, luar biasa ya. Nah, teknologi digital nih ini lebih akan membawa manusia peradaban ini ke lebih baik atau gimana nih? Ini kita jadi ngomong kemana-mana. Tahu AI ya terakhir ya? Ya. AI yang terakhir itu namanya ChatGPT mas. Apa nih? ChatGPT itu dia mesin AI, mesin kecerdasan buatan yang dikasih otaknya itu diisi hampir semua informasi, Wikipedia, berita, semuanya. Jadi kalau Mas Meldi nanya ke dia apa misalkan bagaimana rahasia saya hidup lama gitu, dia bisa jawab. Terus saya yang paling gede terakhir itu saya waktu itu ngobrol sama dosen sastra. Wah AI emang nggak bisa. Apa yang nggak bisa pak? Nggak bisa kayak manusia. Saya tuliskan, buatkan 100 kata puisi tentang cewek yang ditinggalkan kawin cowoknya gitu. Keluar dan bagus. Buatkan lirik lagu, buatkan cerpen 500 kata, 5.000 kata. Manusia bisa mati dong. Makanya perlu coba itu ya. Jadi AI itu udah sampai gitu. Bahkan mungkin sekarang ini baru tulisan ya tadi ya. Ya. Pengetahuan misalkan saya nanya apa gitu. Kalau kita nanya ke Google ya misalkan siapa pacarnya Leonardo DiCaprio ya. Terus kan ada itu. Tapi kita cari sendiri-sendiri kan. Ya. Nah kalau di ChatGPT siapa pacar Leonardo DiCaprio? Itu akurat langsung. Satu pacarnya ini dari tahun ini sampai segini. Dua segini. Lah kan. Jadi bukan kayak Google lagi yang kita harus menyortir lagi gitu mas. Ya. Jadi ini semua udah di depan kita. Kita dikurasi lebih gila lagi gitu ya. Dilayani oleh AI-nya ya. Ini menguntungkan dan merugikan nih. Ntar dulu ini belum. ayo lanjut. Terus ini ada tukang foto. Saya dulu tukang foto mas. Ya. Nah saya stok foto itu potret misalkan saya foto Bromo ya. Ada cewek di Bromo, ada orang di Monas gitu ya. Sekarang human picture photo of human running in Eiffel keluar mas, dibuatkan dan itu gak foto mas, dibuatkan orang lari di depannya Eiffel, orang lari di Monas ya. Jadi gak perlu fotografer gitu ya. Dia capture-nya real enggak? Dia membuat mas. Oh dia membuat, oke. Jadi dia kasih kita kasih foto Monas dan banyak foto yang lain. Kita kumpulin foto cowok cewek semua kumpulin. Dia kasih nanti gambarkan laki-laki lagi jalan di Monas gitu. Nanti bukan satu gambarnya, banyak, kita tinggal pilih. Dan itu udah ada layar dan itu pakai AI. Dan ini jadi luar biasa karena kemarin saya lihat artis-artis protes gitu. Penggunaan AI jadi mereka kehilangan pekerjaan. Loh, saya bilang protesnya ke siapa gitu ya. Nah, sama juga tadi seniman puisi, pembuat lagu, copywriter, bikin iklan, protes karena semuanya sudah diganti AI. Lah protesnya ke siapa gitu. Jangan-jangan lagunya Dewa pakai
AI. Kita nggak tahu aja. Ya, enggak deh, Bapak coba dulu belum ada AI. Sekarang baru muncul loh kemarin. Baru 2-3 bulan lah. Ya. Ya pertanyaannya apakah bagus apa jelek? Saya nggak bisa jawab, Mas. Tapi yang jelas akan merubah pekerjaan manusia. Ini. Nah, terus gesernya kemana? Kalau itu udah mereka masuk situ, terus harus naik kelas lagi kan? Apa gitu yang Manusianya, ya harus naik kelas lagi. Di sisi lain keuntungannya saya nggak perlu cari copywriter, saya bisa bikin sendiri iklan saya, fotonya. Di sisi lain copywriternya harus cari pekerjaan yang lain. Iya. Nah kan problem ekonomi ini kan gini juga, supply demandnya terus jalan ya. Pada satu titik kalau kena AI dia nggak jalan, kan lu bahaya juga. Jadi ekonomi akan selalu berjalan ke proses yang paling efisien. Ya. Salah satu yang nggak bikin efisien adalah intermediate. Salah satunya adalah tadi itu bank. yang bank tadi hilang, ini hilang gitu ya. Ya. Sekarang kalau saya bikin copywriter, saya bisa bikin langsung. Kenapa saya butuh intermediate gitu loh? Ya. Kecuali saya nggak puas. Berarti intermediate-nya geser, dia pindah gitu ya. Jadi akan selalu banyak ancaman-ancaman ya, sampai pada akhirnya nanti bukan berarti AI itu lebih bagus. Misalkan saya udah bikin 100 puisi saya nggak puas, misalkan saya terlalu selektif, ya saya akan sewa artisnya yang bisa membuat puisi gitu ya, atau fotografer yang memang benar-benar sesuai dengan saya. Tapi yang jelas opportunity-nya akan jadi semakin kecil buat mereka. Oke, gitu, kita geser politik ya. Nih. Oke. Apa peran negara? Ini kalau boleh ngomong terus terang ya, karena saya sering berhubungan dengan high tech ya. Ya. Namanya regulasi itu selalu keteteran, selalu. Dia ketinggalan terus ya. Ya tapi ya nggak salah, karena kan apa yang mau diregulasi kalau nggak ada fenomenanya ya. Iya. Tapi pembagian peran regulator dulu kamu bagian ini, sekarang makin susah, Mas. Karena semuanya itu konvergen ya. Aset, uang ya. Itu konvergen ya. Mungkin fintech, pernah tahu nama fintech ya? Financial teknologi sekarang itu ngurusin payment mostly ya. Dana, OVO, Link Aja, GoPay, itu semua adalah payment. Ya. Kalau QR ya. Nanti kalau pakai digital rupiah kan itu nggak ada semua, itu nggak perlu. Dan mereka akan pindah lagi nanti jadi misalkan saya akan mengelola aset Anda ya. Jadi kayak wealth management gitu. Ya, wealth management. Manager portfolio dan segala macam. Saya rasa akan terjadi banyak sekali penyesuaian yang jadi pertanyaan seberapa cepat berubah. Kalau enggak ya ditinggal ngebut. Jadi Ernawan bisa nganggur nih. Oh enggak, kalau Ernawan pegangnya uang besar. Ernawan pegangnya duit-duit sekarang ya. Kalau saya sendiri, saya lebih percaya Ernawan. Gimana? Ya. Saya punya wealth, tapi kripto itu sedikit, Mas. Beda dengan mahasiswa saya, Mas. Ya. Mahasiswa saya hampir 90% uangnya meskipun kecil kripto, Mas. Oke. Kalau saya enggak, saya masih banyak keranjang ya. Saya masih banyak di yang tradisional ya. Nah, tapi saya tahu suatu saat bank ini bukannya akan mati, tapi mereka akan lebih fokus lagi mengurusi investment. Oke. Yang retail kayak nabung segala macam itu mereka nggak akan ngurusin. Menurut saya ya. Mereka akan ngurusin apa yang harus saya pegang dari uangnya Mas Meldi, Mas Ismail gitu. Dan itu lebih bagus menurut saya. Dan BCA punya visi ke situ juga ya. Iya, ya kalau retail ya biarin aja. Retail apalagi pakai digital rupiah kita nggak perlu lagi bank loh, gitu. Ya, luar biasa. Jadi kita akan ngerasa bank yang lebih fokus gitu kalau menurut saya nanti. Fokus ngurusin duit kita gitu. Nah, ini leisure time gimana nih? Orang senang-senang gimana nanti nih bayangannya nih? Orang menikmati hidup gitu? Ya, ini masalah finansial maksudnya. Saya bukan financial. Enggak. Ini kan akhirnya orang kan, itu udah regulated ya, artificial intelligence segala macam kan, kehidupan jiwanya terancam nih. Oh, ya. Ya kan, jadi semuanya serba teratur, serba ini gitu loh. Nah ini kalau saya lihat tuh begini. Di mana spiritualitas? Ini pertanyaannya nih.
Nah, saya kayaknya nggak layak menjawab Mas, kalau yang itu. Mas. Spiritualitas ya. Apakah urusan itu juga mereka masuk juga di situ? Enggak, coba pernah dengar nggak yang Pak Jokowi bilang pertama kali metaverse? Bagaimana kita Jumatan di metaverse? Nah, kan pernah itu ceritakan. Dan itu kan bagaimana kita naik haji di metaverse? Ya. Nah, itu kan jadi sekarang kan jadi nggak bisa dong. Lakin kita nggak tahu ke depannya. Siapa tahu metaverse-nya lebih ngerasa kita seperti diteleport itu, ngerasa menyentuh juga bisa. Kita nggak pernah tahu gitu. Dengan banyak alat ya untuk itu alat-alat. Jadi apa yang sekarang nggak mungkin berubah, jangan terlalu optimis nggak bisa berubah. Pasti somehow akan berubah. Yang tetap itu adalah perubahan. Bisa Jumatan metaverse juga nih. Ya bisa, misalkan Mas Meldi jadi imam, saya feelingnya saya Jumatan bareng Mas Meldi, tapi kita Jumatan di rumah masing-masing. Oh, ini rada bahaya nih topiknya nih. Enggak, maksud saya ini apa namanya, harus fisikal, harus spiritual. Nah, spiritualnya kita ngerasa dekat gitu loh. Nah. Kalau fisikal memang kita nggak dekat, tapi kan kita ke depannya kan nggak fisikal, kita less fisikal. Iya, luar biasa. Banyak less fisikal ya, jadi menarik gitu. Menarik sebenarnya ya. Jadi semua aspek kehidupan ini geser-geser nih ya. Geser. Tapi terus terang gini Mas, justru kalau negara maju itu perubahannya berat. Kenapa? Dia udah sangat menguasai ya. Udah heavy, the berat. Contohnya adopsi sosial media, adopsi digital bank, digital money. Ya di Jerman tuh berat itu. Berat. Di Indonesia karena enak kita. Karena kita masih longgar. Kita lagian penduduknya muda-muda ya. Iya. Dolar ya, mana mau digital dolar? Gak ada. Ada digital dolar namanya Tether dan USDT dan segala macam. Ya. Tapi itu swasta Mas, bukan dikeluarkan oleh bank. Ini keuntungan bagi Indonesia nih ya sebagai. Oh jelas keuntungan karena nanti akan di-encourage orang untuk melakukan aktivitas itu di situ. Nah, salah satu keuntungan uang digital adalah begini Mas, kalau di Indonesia ya. Misalkan saya orang miskin, saya dikasih uang 300.000. Ya, lewat uang digital. Saya buat beli rokok nggak bisa Mas. Ini uangnya hanya khusus untuk beli beras. Uangnya diprogram Mas. Jadi kalau menurut saya itu luar biasa. Ya memang belum ya versi awalnya. Tapi saya rasa nanti ya jadi kan antara kontrol tapi juga di lain pihak. Ini Web 3 nih ya. Kontrol ini uang digital ini. Uang digital. Uang digital itu digital rupiah tadi. Ya. Kan sekarang bos banyak ya. Bantuan sosial ya. Dan nggak tahu kita kontrol uangnya dibuat apa belanjanya. Nah kalau uangnya itu diprogram karena uang digital hanya khusus bisa membeli apa. Kayak kuponnya cukup gini doang ya untuk ini gitu. Jadi nggak bisa dibocor-bocorin kayak sekarang gitu. Dan mungkin juga banyak efeknya, korupsi segala macam juga akan tereduksi. Ini bagus untuk transparansi, accountability ya. Exactly. Ya. Kita geser dikit lagi nih open data. Open data. Oke. Ya. Ini gimana? Hak. Open data ya. Jadi di Indonesia open data namanya Satu Data ya. Satu Data. Ya. Mas Weldy juga ada di situ katanya. Satu Data ya. Jadi saya punya opini. Satu Data itu adalah ide yang bagus ya. Karena kita perlu transparansi dan bukan hanya transparansi, interchange data di tingkat kementerian dan lembaga ya. Tapi salah satu menurut saya yang agak kurang adalah data yang bermanfaat, yang paling bermanfaat itu adalah data behavior Mas. Ya. Ya, kalau data yang nggak behavior, maksudnya data personal, data kejadian, bukannya nggak berguna ya. Data tabulasi itu ya. Termasuk kurang value-nya kurang lah. Makanya kalau kita lihat platform, mereka nggak peduli Mas Meldi siapa, tapi mereka pengen tahu Mas Meldi itu habitnya apa, makan apa, pergi kemana, naik gojek kemana ya. Nah itu yang lebih bernilai daripada
Mas Meldi siapa, usia berapa, udah menikah belum, Ya. kerja di Itu mana. data demografi itu. Data demografi. Jadi data itu ada demografi, ada data preferensi, ada data behavior, dan ada data network. Oke. Nah, pertemanan ya. Ya. Nah, setahu saya satu data itu masih data-data yang bersifat demografi. Demografi. Ya, dan kejadian pokoknya Statik lah ya. statistik ya. Tapi kalau yang behavior, preference dan network itu belum. Nah, Ini tantangannya ke situ nih, gesernya ke situ. ke nanti. situ. Tapi kan kita nggak punya mekanisme di pemerintah untuk menangkap data data behavior. Ada nggak? Ya mungkin ada cuman Peduli Lindungi ya. Tapi yang lain Ya. nggak ada. Jadi PR-nya masih banyak. Walaupun bagus tapi PR-nya masih luar biasa. Behavior mungkin Alfamart punya data itu. Wah iya. Jadi jagonya data itu selalu swasta mas. Di mana-mana di seluruh dunia. Ya tapi ya bagus lah sekarang satu data udah mulai Udah mulai ya. udah mulai jalan. Untuk cuaca gimana? Kan cuaca juga menarik itu. Cuaca banjir. ya itu behavior juga ya. Tapi kan sebenarnya lebih gampang di capture-nya ya. Ya. Bukan lebih gampang ya. Artinya kita punya Ya, alatnya. ada. Punya satelit, Iya, ya. punya sensor. Data manusia yang Nah, itu dia. Maksud saya itu data behavior manusia Indonesia. ya. Karena kan kita selalu kesulitan di situ. Ya. Menebak lu salah sasaran orang miskin aja nggak tahu kan dulu ya. Iya, iya. Pertama kali awal Covid mana yang beneran miskin. Nah, itu susah. Ya, sampai sekarang masih PR besar. Berarti sosiologi, antropologi kalau itu udah jadi tuh ilmu kualitatif akan berat juga ya. Tapi masih punya peran lah. Ya, Nah, enggak kualitatif pasti mas, masih bisa karena kan mereka domain expert yang menceritakan behavior dari behavior ya, dari kuantitas data ya, ya. menjadi kualitatif. Dia menceritakan oh kalau begini gitu Dan mereka ilmu tafsir ya. lah mereka emang jagonya. Ilmu tafsir ya. Iya, mereka kayak jagonya. Bung Luki Jani ya ilmu tafsirnya yang berguna di situ ya. Ini datanya ini ilmu tafsirnya. Ya begitu. Apalagi nih yang menarik? Ya saya rasa sebenarnya mungkin saya tadi agak lompat-lompat ya. Tapi saya kan pengajar ya. Saya selalu excited cerita mengenai masa depan. Ya. Terutama Indonesia karena saya selalu menekankan kita punya teknologi ABCD mas. Ya. A itu adalah artificial intelligence, B itu adalah blockchain, C itu ada cloud. Cloud itu untuk kita nyimpen atau kita untuk processing data. Ya. Jadi nggak perlu punya MIS sendiri. Terakhir ada D itu data, big data. Jadi ABCD ini adalah membuat cerita yang pada akhirnya itu menurut saya satu hal yang Indonesia harus kejar itu inovasi dan kreativitas. Dua hal itu. Dan saya lihat terutama di anak-anak. Ini ada nih ekosistemnya di Indonesia ada nih. Yang mana? Yang bisa ngambil itu kan tools, alat-alat kan. Oh, alat-alat ya. Tapi hampir semua industri masuk ke sini, Mas. Masuk ya. Ya, jadi ini nggak usah empat-empatnya dikuasai ya. Saya kuasai blockchain lah, nggak apa-apa. Masuk aja industri Web3, metaverse gitu ya. Saya masuk AI ya masuk aja misalkan solusi peer to peer lending dan lain sebagainya ya. Nah, saya rasa anak-anak muda sekarang itu yang saya bilang tadi digital native itu mereka ngelihatnya ke sini, Mas. Ya, anak-anak muda ini ngelihatnya ke sini. Mereka sudah punya bayangan ke depan kayak gimana. Cuman di sisi lain generasi tua ya kayak saya itu kadang-kadang banyak kan masih ngajarin ilmu masa lalu. Gimana? Itu salah. Ya ilmu masa lalu ilmu sejarah gitu maksudnya. Dulu itu begini, kebanyakan kalau dulunya. Aku tuh dulu gini. Nah, itu. Aku tuh dulu begini. Sekarang udah gak laku. Enggak ya. Enggak. Jadi justru kita buka mata mereka untuk lihat ke depan, gak usah noleh ke belakang. Ya, walaupun belakang itu bagus untuk pembelajaran, tapi belakang itu polanya itu sangat jelas. Ya, data dieksploitasi untuk bisa melayani keinginan kita gitu ya. Tapi privasi kita dilanggar itu kan jelas ya. Ke depan kita nggak tahu kawinan antar teknologi bikin produk apa gitu. Dan saya juga nggak bisa kepikiran, mereka yang bisa mikir gitu. Nah itu yang menurut saya lebih kita. Jadi angkatan muda Indonesia nih, angkatan baru muda Indonesia nih, mereka lah yang pegang nih. Iya.
iya pasti. Dan mereka lagi dinamis, lagi di situ ya. Iya. Lagi di dunia itu ya. Iya betul. Gak usah gue ganggu, biarin aja gitu ya. Well, harus di encourage. Saya kan ini Mas di Asosiasi Blockchain Indonesia. Ya. Saya anggota kehormatan lah ya. Setiap minggu itu tambah industri baru Mas. Macam-macam. Ya. Dan kadang-kadang gak kepikir, ada yang game social network, ada yang peer-to-peer lending, ada yang exchange, ada yang metaverse. Dan itu anak-anak muda semua. Dan marketnya yang termuda. Dan di pertanian mereka sektornya juga macam-macam. Macam-macam. Iya. Macam-macam. Mereka main macam-macam sektor. Iya, Nah, macam-macam. Jadi menurut saya kita bisa lihat bahwa di sisi lain tuh kadang-kadang apa sih tadi saya bilang, terus gimana nih industri ini geraknya gimana gitu ya? Iya. Ya makanya kita butuh leadership. Ya, nah leadership buat saya itu ya Di anak anak muda. ada juga nggak? Loh, justru anak muda ini leadership ya. Mereka masuk jadi pionir itu leadership Mas. Oke. Pionir itu adalah leadership. Karena mereka berani membuang waktu dan tenaga bahkan mungkin gagal nyemplung ke sana. Iya. Kalau mereka sukses ya kita applause, kalau mereka gagal juga nggak apa-apa. Bikin lagi, Bikin perusahaan lagi. Iya. Muter-muter lagi gitu ya. Oke. Jadi gitu. Itu ya. Future-nya, masa depannya itu ya. Ya, saya rasa begitu ya. Sahabat OMB, obrolan meja budar. Inilah Andri Alamsah. Terima kasih.